Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbuna rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Kita lanjutkan pembacaan Taisir Karimir Rahman fi Tafsir Kalamil Manan yang ditulis oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Masuk kita pada tafsir surat Al-Baqarah, surat yang kedua, ayat yang ke-222 sampai 223. Ayat yang ke-222. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adan fa'tazilun nisaa fil mahid wa la taqrabuhunna hatta yadhur fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Mereka bertanya kepadamu tentang haid. Katakanlah haid itu adalah suatu kotoran. Oleh sebab itu, hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haid. Dan janganlah kamu mendekati mereka sampai mereka suci. Apabila mereka telah suci, maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang menyucikan diri. Tafsir ayat 222. Allah Ta'ala mengabarkan tentang pertanyaan mereka mengenai haid. Apakah wanita setelah haid kondisinya sama seperti sebelum dia haid? Ataukah haruskah dijauhi secara mutlak? Sebagaimana yang dilakukan oleh kaum Yahudi. Maka Allah Ta'ala mengabarkan bahwa haid itu adalah kotoran. Maka apabila itu adalah kotoran, pastilah merupakan suatu hikmah bahwa Allah melarang dari kotoran itu sendiri. Karena itu Allah berfirman, "Fa'tazilun nisaa fil mahid." Hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haid. Artinya tempat keluarnya haid. Maksudnya berjima di kemaluan khususnya. Karena hal itu haram hukumnya menurut ijma'. Pembatasan dengan kata menjauh pada tempat haid menunjukkan bahwa bercumbu dengan istri yang haid menyentuhnya tanpa berjimak pada kemaluannya adalah boleh. Akan tetapi firman-Nya, "Wala taqrabuhunna hatta yadhurna," dan janganlah kamu mendekati mereka sebelum mereka suci, menunjukkan keharusan meninggalkan mencumbu bagian yang dekat dengan kemaluan, yaitu bagian di antara pusar dan lutut, sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukannya. Bila beliau akan mencumbu istrinya pada saat istrinya itu sedang haid, beliau memerintahkan kepadanya untuk memakai kain, lalu beliau mencumbunya. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari hadis Aisyah radhiyallahu taala anha. Batasan waktu menjauhi dan tidak mendekati istri yang haid adalah hatta yadhurna, sampai mereka suci, yaitu darah mereka telah berhenti. Maka apabila darah mereka telah berhenti, hilanglah penghalang yang berlaku saat darah masih mengalir. Syarat kehalannya ada dua. Terputusnya darah dan mandi suci darinya. Ketika darahnya berhenti, lenyaplah syarat pertama, hingga tersisa syarat kedua. Maka oleh karena itu Allah berfirman, "Fa'idza tatahharna," apabila mereka telah suci, maksudnya mereka telah mandi, "Fa'tu min haitsu amarakumullah," maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu, yaitu pada kemaluan depan dan bukan lubang bagian belakang, karena bagian itulah tempatnya bersenggama. Ayat ini merupakan dalil atas wajibnya mandi bagi seorang wanita yang haid dan bahwasanya terputusnya darah adalah syarat sahnya mandi. Dan tatkala larangan tersebut merupakan kasih sayang dari Allah Ta'ala kepada hamba-hambanya dan pemeliharaan dari kotoran, maka Allah berfirman, "Innallaha yuhibbut tawwabina." Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat, yaitu dari dosa-dosa mereka secara terus-menerus. Wa yuhibbul mutatahhirin, dan menyukai orang-orang yang menyucikan diri, yaitu yang bersuci dari dosa-dosa. Dan ini mencakup segala macam bersuci dari yang bersifat material seperti dari najis maupun hadas.
Ayat ini juga menunjukkan disyariatkannya bersuci secara mutlak. Karena Allah Ta'ala menyukai orang-orang yang bersifat dengannya, yakni yang suka bersuci. Itulah sebabnya bersuci secara mutlak adalah syarat sahnya sholat, tawaf, dan bolehnya menyentuh mushaf. Juga bersuci secara maknawi, seperti menyucikan diri dari akhlak-akhlak yang hina, sifat-sifat yang rendah, dan perbuatan-perbuatan yang kotor. Ayat yang ke-223. Nisa'ukum harsul lakum fa'tu harsakum anna syi'tum wa qaddimu li anfusikum wattaqullaha wa'lamu annakum mulaquh wa basyiril mu'minin. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang menyucikan diri. Istri-istrimu adalah seperti tanah tempat bercocok tanam bagimu. Maka datangilah tanah tempat bercocok tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki. Dan kerjakanlah amal yang baik untuk dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu kelak akan menemuinya. Dan berilah kabar gembira kepada bagi orang-orang yang beriman. Tafsir ayat 223. Nisa'ukum harsul lakum fa'tu harsakum anna syi'tum. Istri-istrimu adalah seperti tanah tempat bercocok tanam bagimu. Maka datangilah tanah tempat bercocok tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki. Dari depan atau dari belakang. Yang jelas tidak boleh dilakukan kecuali pada kemaluan atau kubul. Karena bagian itulah tempatnya bercocok tanam dan bagian itulah tempat keluarnya anak. Ayat ini juga merupakan dalil atas haramnya berjima pada lubang belakang atau dubur. Karena Allah Ta'ala tidak membolehkan mencampuri wanita kecuali dari bagian yang menjadi tempat bersenggama. Dan terdapat banyak hadis-hadis yang diriwayatkan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang haramnya hal tersebut. Dan beliau melaknat pelakunya, sebagaimana diriwayatkan dalam Musnad Imam Ahmad, Abu Daud, buku Isyrah An-Nisa, milik An-Nasai, dan juga di dalam tafsir Ibnu Katsir di dalam ayat ini. Wa qaddimu li anfusikum, dan kerjakanlah amal yang baik untuk dirimu. Maksudnya mendekatkan diri kepada Allah dengan mengerjakan kebajikan-kebajikan. Yang diantaranya adalah seorang suami menggauli istrinya dan berjima bersamanya dengan maksud ketaatan dan mengharap pahala serta mengharapkan keturunan darinya yang diberi manfaat oleh Allah dengan keberadaan mereka. Wattaqullaha, dan bertakwalah kepada Allah, yakni dalam berbagai kondisi kalian. Tetaplah kalian berada di atas ketakwaan kepada Allah dengan menjadikan ilmu kalian sebagai pendorong untuk bertakwa. Annakum mulaquh, bahwa kamu kelak akan menemuinya dan memberikan balasan buat kalian atas amalan-amalan kalian yang solih dan selainnya yang tidak baik. Kemudian Allah berfirman, wa basyiril mu'minina, dan berilah kabar gembira bagi orang-orang yang beriman. Allah tidak menyebutkan hal yang menjadi kabar gembira buat mereka demi menunjukkan kepada hal yang bersifat umum dan bahwasanya bagi mereka kabar gembira pada kehidupan dunia dan akhirat. Setiap kebaikan dan terhindarnya setiap mudarat yang diakibatkan dari keimanan, maka ia termasuk dalam kabar gembira tersebut. Ayat ini menunjukkan kecintaan Allah kepada kaum mukminin dan kecintaan terhadap apa yang membuat mereka merasa bahagia, serta membangkitkan semangat dan kerinduan mereka kepada apa yang dijanjikan oleh Allah dari pahala duniawi maupun ukhrawi. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.